Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Buako. Saya dari jurusan S1 Teknologi Hasil Perikanan. Baik, saya di sini menjadi moderator untuk materi tentang perumusan dan pemantapan Pancasila. Dan untuk penjelasannya saya alihkan kepada rekan saya yaitu Aisyah Lompo. Kepada rekan saya Aisyah Lompo, dipersilakan. Nama saya Aisyah Lompo dan rekan saya Nur Ain A. Ahmad dan Muhammad Indra Buako. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang perumusan dan pemantapan Pancasila. Dalam sidang Teokugikoi atau Parlemen Jepang pada tanggal 17 September 1944, Perdana Menteri Jepang Jenderal Kuniaki Koiso, pengganti Perdana Menteri Tojo atas nama pemerintah Jepang, mengeluarkan janji kemerdekaan Indonesia yang akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945 sebagai janji politik. Masa sidang pertama BPUPKI 1. Usul Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Dalam sidang hari pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mendapat kesempatan pertama untuk mengemukakan pidato di hadapan sidik lengkap Badan Penyelidik. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat. 2. Usul Soepomo 31 Mei 1945. Pada hari ketiga sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Soepomo mengusulkan tentang dasar pemikiran negara, diawali tentang 3 syarat mutlak adanya negara. Pertama, harus ada daerah, yaitu meliputi batas Hindia Belanda. Kedua, harus ada rakyat sebagai warga negara, yaitu yang mempunyai kebangsaan Indonesia. Ketiga, harus adanya pemerintah, yaitu pemerintah berdaulat menurut hukum internasional. 3. Usul Soekarno 1 Juni 1945. Dalam masa sidang pertama BPUPKI hari keempat, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mengajukan 5 dasar juga bagi negara Indonesia merdeka. Pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan. Ketiga, mufakat dan demokrasi. Keempat, kesejahteraan Indonesia sosial. Kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya, Bung Karno juga mengungkapkan usulan alternatif dengan 5 rumusan diringkas menjadi 3 rumusan yang diberi nama Trisila, yaitu dasar pertama kebangsaan dan peri kemanusiaan atau nasionalisme dan internasionalisme diperas menjadi 1, diberi nama sosionalisme. Dasar kedua demokrasi dan kesejahteraan diperas menjadi 1, diberi nama sosiodemokrasi. Dasar ketiga ketuhanan yang berkebudayaan yang menghormati satu sama lain disingkat dengan nama ketuhanan. B. Rapat Panitia 9. 1. Insinyur Soekarno, 2. Dr. Andes Muhammad Hatta, 3. Mr. Alexander A. Marimis, 4. Abi Kusno Tojo Sujoso, 5. Abdul Kahar Mujakir, 6. Haji Agus Salim, 7. Mr. Ahmad Soebarjo, 8. Ki Haji Wahid Hasim, 9. Mr. Muhammad Yamin. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Masa sidang kedua BPUPKI. Dalam masa sidang kedua BPUPKI, yaitu tanggal 10 Juli sampai tanggal 17 Juli 1945, merupakan masa penentuan perumusan dasar negara yang akan merdeka sebagai hasil kesepakatan bersama. 1. Ki Hajar Abdul Fattah Hasan, 2. Asikin Ennata Negara, 3. BKPA Soerji Hamid Jojo, 4. Insinyur Pangeran Muhammad Nur, 5. Mr. Muhammad Besar, 6. Abdul Kafar.
Rumusan pertama Republik Indonesia Pancasila usul Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945. Usul pribadi dalam pidato. Kedua, rumusan kedua Pancasila usulan Muhammad Yamin tanggal 29 1945 usul tertulis yang diajukan dalam rancangan Mukaddimah Hukum Dasar. 3. Rumusan ketiga Pancasila usul Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 usul pribadi dengan nama Pancasila. 4. Rumusan keempat Pancasila dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hasil kesepakatan pertama kali. Pada tanggal 9 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan oleh Jepang dan kemudian dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Dokoritsu Zumbi Lingkai yang sering disebut dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil ketuanya. A. Proklamasi Kemerdekaan. Setelah PPKI bekerja sama tanpa mengenal lelah dan dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia, khususnya pemuda-pemuda Indonesia yang menghendaki dilaksanakan proklamasi secepatnya. Sidang pertama tanggal 18 Agustus 1945. Piagam Jakarta yang telah diterima sebagai rancangan Mukaddimah Hukum Dasar oleh BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945 dengan beberapa perubahan disahkan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Rancangan Hukum Dasar yang telah diterima oleh BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945 setelah mengalami berbagai perubahan disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sidang kedua 19 Agustus 1945. Pada sidang PPKI diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan memutuskan dua hal, yaitu A. Pembagian wilayah Republik Indonesia atas 8 provinsi. B. Departemen-departemen atau kementerian-kementerian pemerintah dibagi atas 12 parlemen. Sidang ketiga 20 Agustus 1945. Sidang PPKI diselenggarakan pada tanggal 20 Agustus 1945. Dalam sidang ini membicarakan tentang pasal 1 tentang nama, pasal 2 tentang maksud dan tujuan, pasal 8 tentang tugas kewajiban, pasal 9 Badan Penolong Korban, Keluarga Korban, dan Badan Keamanan Rakyat ada di bawah pengawasan dan pimpinan Komite Nasional. Sidang keempat 22 Agustus 1945. A. Mukaddimah Kris 1945. B. Mukaddimah UUD 1950. C. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Berdasarkan uraian beberapa rumusan Pancasila secara historis beserta berbagai hal yang mengiringinya, dapatlah dilihat secara jelas bahwa rumusan-rumusan 5 hal yang diberi nama Pancasila itu mempunyai inti-inti kebersamaan yang sebagai pokok pandangan hidup bangsa Indonesia. A. Instruksi Presiden. B. Eka Prasetya Pancakarsa. Eka Prasetya Pancakarsa memberi petunjuk sebagai pedoman serta nyata dan jelas wujud pengalaman kelima sila dalam Pancasila. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Sila persatuan Indonesia. E. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. D. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi itu penjelasan materi tentang perumusan dan pemantapan Pancasila dari rekan saya. Mungkin hanya itu dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih.